Halo sahabat GHK, apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, semangat, dan bahagia. Tahukah Bapak dan Ibu, seiring bertambahnya usia, tidak hanya tubuh yang mengalami perubahan, tetapi juga kondisi mental. Banyak lansia yang mulai merasa kesepian, cemas, kehilangan semangat, bahkan mengalami gangguan tidur. Ada juga yang jadi mudah marah, mudah tersinggung, atau sering merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bisa jadi itu merupakan tanda adanya masalah kesehatan mental pada lansia. Kesehatan mental lansia sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pikiran yang tenang, hati yang bahagia, dan semangat yang terjaga akan sangat memengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Sayangnya, masih banyak yang menganggap bahwa masalah mental hanyalah bagian normal dari penuaan, padahal sebenarnya bisa dicegah dan dikelola. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang apa itu kesehatan mental pada lansia, berbagai masalah yang sering muncul, serta tips sederhana agar para lansia tetap bahagia, tenang, dan sehat jiwa raga. Jadi, pastikan untuk menonton sampai akhir ya, karena informasi ini bisa sangat bermanfaat, bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi juga bagi keluarga kita yang sudah memasuki usia lanjut. Depresi pada lansia adalah kondisi serius yang seringkali tidak disadari, karena dianggap sebagai hal wajar seiring bertambahnya usia. Padahal, depresi bukan sekadar sedih biasa. Kondisi ini bisa muncul akibat berbagai faktor, seperti kehilangan pasangan hidup, pensiun dari pekerjaan, atau perasaan tidak berguna karena sudah tidak produktif lagi. Tanda-tanda depresi pada lansia dapat terlihat dari perubahan sikap dan kebiasaan sehari-hari. Misalnya, sering terlihat murung, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, bahkan enggan berinteraksi dengan keluarga maupun teman. Lansia yang mengalami depresi juga kerap mengeluh susah tidur, baik sulit memulai tidur maupun sering terbangun di malam hari. Selain itu, mereka bisa kehilangan nafsu makan, sehingga berat badan menurun drastis. Rasa mudah lelah tanpa sebab jelas juga sering dirasakan, membuat lansia semakin enggan beraktivitas. Jika dibiarkan, depresi dapat menurunkan kualitas hidup lansia secara signifikan. Oleh karena itu, perhatian keluarga sangat penting. Mendampingi, mengajak berbicara, serta melibatkan lansia dalam kegiatan ringan dapat membantu mereka merasa berharga kembali. Bila perlu, konsultasi dengan tenaga medis atau psikolog juga sangat dianjurkan agar depresi dapat ditangani sejak dini. Kesepian atau loneliness merupakan masalah yang cukup sering dialami lansia. Banyak dari mereka yang tinggal sendiri karena pasangan sudah tiada, atau anak-anak merantau dan jarang pulang. Kondisi ini membuat lansia merasa terisolasi, tidak memiliki teman berbicara, dan akhirnya muncul perasaan hampa. Kesepian yang berlangsung terus-menerus atau kronis tidak boleh dianggap sepele. Penelitian menunjukkan bahwa rasa kesepian dapat meningkatkan risiko stres, menurunkan daya tahan tubuh, bahkan memperburuk kondisi kesehatan fisik, termasuk penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Selain itu, kesepian juga sering berhubungan dengan gangguan tidur, penurunan daya ingat, hingga risiko depresi. Peran keluarga sangat penting untuk mengurangi rasa kesepian pada lansia. Komunikasi rutin lewat telepon atau video call, kunjungan berkala, serta mengajak lansia bergabung dalam kegiatan sosial atau komunitas dapat membantu mereka merasa dihargai, dicintai, dan tetap bersemangat menjalani hari. Kecemasan berlebihan adalah masalah kesehatan mental yang juga sering dialami lansia. Rasa khawatir biasanya muncul terkait kondisi kesehatan, biaya hidup, atau masa depan keluarga. Kekhawatiran ini sebenarnya wajar, namun jika terlalu berlebihan, bisa menurunkan kualitas hidup sehari-hari. Lansia yang mengalami kecemasan sering merasakan gejala fisik, seperti jantung berdebar tanpa sebab, napas terasa pendek, hingga keringat dingin. Selain itu, kecemasan juga bisa membuat sulit konsentrasi, mudah lupa, dan tidak tenang dalam beraktivitas. Pada malam hari, rasa cemas yang tidak terkendali kerap memicu insomnia, sehingga tubuh semakin lelah dan pikiran makin kacau. Untuk mengatasi kecemasan, dukungan keluarga sangatlah penting. Ajak lansia berbicara, dengarkan keluhan mereka dengan sabar, dan bantu mencarikan solusi sederhana. Latihan pernapasan, doa, aktivitas ringan, atau konsultasi ke tenaga kesehatan juga dapat membantu lansia merasa lebih tenang dan kembali percaya diri. Gangguan tidur, terutama insomnia,
merupakan masalah umum yang banyak dialami lansia. Seiring bertambahnya usia, pola tidur biasanya berubah. Lansia cenderung lebih sulit tidur nyenyak, sering terbangun di malam hari, atau bahkan bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur kembali. Jika dibiarkan, insomnia dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kurang tidur membuat suasana hati mudah terganggu, lansia jadi lebih mudah marah atau sedih. Selain itu, kurang tidur juga mempercepat penurunan fungsi otak, sehingga risiko pikun atau demensia meningkat. Tidak hanya itu, daya tahan tubuh pun ikut melemah, membuat lansia lebih rentan terhadap penyakit. Untuk membantu mengurangi gangguan tidur, lansia disarankan menjaga rutinitas tidur yang teratur, menghindari konsumsi kafein di malam hari, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang. Jika insomnia berlangsung lama, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis agar mendapatkan penanganan yang tepat. Demensia dan Alzheimer adalah gangguan kognitif yang sering dialami lansia dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan mental. Kondisi ini ditandai dengan penurunan fungsi otak secara bertahap, sehingga lansia mengalami kesulitan mengingat hal-hal sederhana, mudah bingung, hingga kehilangan orientasi waktu dan tempat. Pada tahap yang lebih parah, penderita bahkan bisa kesulitan mengenali orang terdekat atau melupakan identitas dirinya sendiri. Gangguan ini tidak hanya memengaruhi lansia, tetapi juga berdampak besar pada keluarga yang merawat. Perubahan perilaku, kesulitan berkomunikasi, dan kebutuhan bantuan dalam aktivitas sehari-hari membuat perawatan menjadi tantangan berat. Meski belum ada obat yang bisa menyembuhkan Alzheimer, deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat memperlambat perkembangannya. Stimulasi otak melalui membaca, bermain permainan edukatif, menjaga pola hidup sehat, serta dukungan emosional dari keluarga sangat penting agar lansia tetap merasa dihargai dan tidak kehilangan kualitas hidupnya. Nah, setelah tahu masalahnya, sekarang mari kita bahas solusi nyata yang bisa dilakukan sehari-hari. Tetap aktif bersosialisasi adalah salah satu kunci penting menjaga kesehatan mental lansia. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang cenderung menarik diri atau merasa terisolasi. Padahal, interaksi sosial dapat menjadi obat alami untuk mengurangi rasa kesepian, meningkatkan semangat, dan membuat hidup lebih bermakna. Lansia bisa diajak mengikuti berbagai kegiatan positif, seperti pengajian, arisan, posyandu lansia, atau kegiatan komunitas di lingkungan sekitar. Aktivitas ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memberi kesempatan untuk berbagi cerita, tertawa bersama, dan merasa menjadi bagian dari masyarakat. Selain itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan. Rutin melakukan panggilan video atau telepon dengan anak cucu akan sangat membantu mengurangi rasa rindu dan kesepian. Keluarga pun sebaiknya meluangkan waktu untuk bercengkerama, meski hanya sekadar mengobrol santai. Dengan dukungan sosial yang kuat, lansia akan merasa lebih bahagia, berharga, dan penuh semangat dalam menjalani hari-harinya. Olahraga terbukti melepaskan hormon endorfin yang membuat bahagia. Jalan pagi 20 menit. Senam lansia. Yoga atau tai chi. Gerakan dari kursi, chair exercise, bagi yang sulit berdiri lama. Sahabat GHK, otak juga perlu olahraga agar tetap sehat dan tajam meski usia bertambah. Sama seperti tubuh yang harus digerakkan, otak pun perlu distimulasi dengan aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Salah satu cara sederhana adalah dengan membaca buku atau koran. Kegiatan ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga melatih konsentrasi dan daya ingat. Menulis catatan harian pun sangat baik, karena membantu mengekspresikan perasaan sekaligus melatih kemampuan berpikir. Bagi yang suka aktivitas luar ruangan, berkebun bisa jadi pilihan. Selain menyenangkan, berkebun juga menyehatkan tubuh karena mengajak kita lebih aktif bergerak. Tidak kalah penting, bermain musik atau bernyanyi dapat membuat hati lebih gembira sekaligus menstimulasi fungsi otak. Bahkan, belajar hal baru seperti memasak resep sederhana atau mencoba game edukasi juga sangat bermanfaat. Dengan melatih otak secara rutin, lansia bisa tetap semangat, bahagia, dan terhindar dari risiko pikun. Sahabat GHK, menjaga kesehatan mental lansia tidak hanya soal aktivitas fisik, tetapi juga bagaimana mereka mampu mengelola stres, menjaga pola makan, tidur cukup, dan tentu saja mendapatkan dukungan keluarga. Pertama, kelola stres dengan baik. Lansia bisa mencoba meditasi sederhana
atau pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran. Doa, ibadah, atau kegiatan spiritual juga sangat bermanfaat untuk menghadirkan ketenangan batin. Selain itu, mendengarkan musik yang tenang atau melakukan latihan relaksasi otot dapat membantu mengurangi ketegangan dan membuat tubuh lebih rileks. Kedua, pola makan sehat untuk otak sangat penting. Konsumsilah ikan berlemak seperti sarden, salmon, atau tongkol yang kaya omega-3 untuk mendukung fungsi otak. Jangan lupa buah dan sayur yang kaya antioksidan, seperti blueberry, alpukat, dan brokoli. Tambahkan juga kacang-kacangan dan biji-bijian dalam menu harian. Pastikan minum cukup air setiap hari, serta batasi gula, garam, dan lemak jenuh. Ketiga, tidur yang cukup. Lansia sebaiknya tidur 6-8 jam sehari. Hindari konsumsi kopi atau teh di malam hari, ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, dan gelap, serta biasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya agar kualitas tidur lebih baik. Terakhir, dukungan keluarga adalah faktor yang paling penting. Luangkan waktu bersama, dengarkan cerita mereka, ajak ikut kegiatan ringan, dan selalu berikan apresiasi. Dengan begitu, lansia akan merasa dihargai, dicintai, dan tetap bersemangat dalam menjalani masa tua dengan bahagia. Mari kita simak kisah Pak Ahmad, seorang lansia berusia 70 tahun. Setelah pensiun, beliau mulai merasa kesepian karena tidak lagi sibuk bekerja. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah, jarang keluar, dan perlahan muncul tanda-tanda depresi. Beliau sering murung, malas beraktivitas, dan merasa hidupnya tidak berarti lagi. Namun, semuanya mulai berubah ketika Pak Ahmad mencoba mengikuti kegiatan senam lansia setiap minggu. Aktivitas fisik sederhana ini membuat tubuhnya lebih bugar sekaligus membuka kesempatan bertemu teman-teman baru. Selain itu, beliau juga mulai rutin berkebun di halaman rumah. Merawat tanaman, melihat bunga tumbuh, atau memetik sayuran segar memberi rasa puas dan membuat pikirannya lebih tenang. Tidak kalah penting, anak-anak Pak Ahmad mulai lebih sering menelpon dan bercengkerama, meski hanya lewat suara. Dukungan emosional ini sangat berarti, membuat beliau merasa diperhatikan dan dicintai. Hasilnya, Pak Ahmad kini jauh lebih ceria, badannya lebih sehat, dan tidak lagi merasa sendirian. Kisah nyata ini membuktikan bahwa dengan perhatian keluarga serta kebiasaan sehat, lansia dapat menjalani masa tua dengan bahagia, sehat, dan penuh semangat. Usia lanjut bukan halangan untuk tetap menikmati hidup dengan damai. Sahabat GHK, mari kita renungkan sejenak. Usia lanjut bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan sebuah fase baru yang bisa menjadi waktu terbaik untuk menikmati hidup dengan lebih damai, tenang, dan penuh rasa syukur. Masa tua adalah kesempatan untuk memperlambat langkah, merasakan ketenangan, dan lebih banyak mengisi hari-hari dengan kebahagiaan sederhana bersama keluarga maupun sahabat. Dalam menjalani masa ini, kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting. Jika mental sehat, maka tubuh pun akan ikut sehat. Sebaliknya, ketika pikiran sering terbebani oleh rasa cemas, kesepian, atau depresi, tubuh bisa menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit. Itulah sebabnya menjaga kesehatan mental lansia harus menjadi perhatian utama, sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Lansia perlu merasa dihargai, dicintai, dan dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan kecil seperti mendengarkan cerita mereka, mengajak ikut dalam kegiatan ringan, atau sekadar bercengkerama sambil minum teh bisa membawa kebahagiaan yang besar. Aktivitas sederhana, seperti membaca, berkebun, atau ikut kegiatan komunitas, juga mampu menjaga semangat dan mengurangi rasa kesepian. Karena itu, mari kita bersama-sama, jaga diri kita, dengan tetap aktif dan berpikir positif. Jaga orang tua kita, dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan waktu terbaik untuk mereka. Serta ciptakan lingkungan yang ramah lansia, yaitu lingkungan yang membuat mereka merasa aman, diterima, dan tidak terpinggirkan. Dengan langkah-langkah kecil namun penuh makna ini, kita bisa membantu para lansia menjalani masa tua dengan bahagia, sehat, dan penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya, masa tua adalah hadiah berharga yang patut dijalani dengan penuh cinta dan ketenangan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, sahabat GHK. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan keluarga semua. Kesehatan mental lansia adalah hal yang sangat penting,
Dan dengan perhatian sederhana dari keluarga, mereka bisa tetap bahagia, sehat, dan semangat menjalani masa tua. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke keluarga dan teman agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya, dan tentu saja klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya dari GHK. Kami juga ingin mendengar pengalaman dari sahabat semua. Tulis di kolom komentar, apa kebiasaan sederhana yang membuat orang tua atau kakek nenek Anda tetap bahagia? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Karena masa tua adalah waktu yang indah untuk dijalani dengan penuh rasa syukur.